Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK dengan judul kecerdasan sibernetik. Langsung saja, yang pertama, pengertian teori sibernetik. Istilah sibernetik atau sibernetika dalam bahasa Inggris disebut cybernetics, berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pilot, kemudi atau gubernur. Akar kata yang sama pemerintah. Para ahli organisasi menganggap bahwa sibernetik sebagai sebuah ilmu tentang pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi dan organisasi yang terjadi terhadap individu, kelompok, organisasi, negara, dan mesin. Sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik memungkinkan berlangsungnya proses informasi. Sibernetika adalah teori sistem mengontrol yang berdasarkan pada komunikasi antar sistem dan lingkungan antar sistem. Berdasarkan teori sibernetik, ahli psikologi menganalogikan mekanisme kerja manusia seperti mekanisme mesin elektronik. Teori ini berkembang jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Dalam bentuknya yang lebih praktis, teori ini misalnya telah dikembangkan oleh Landa dalam pendekatan yang disebut algoritmik dan heuristik, serta Pas dan Scott dengan pembagian siswa tipe menyeluruh atau holis dan tipe serial atau serialis. Yang pertama dari Landa, proses belajar akan berjalan baik jika apa yang hendak dipelajari itu masalah yang hendak dipecahkan, atau dalam istilah yang lebih teknis yaitu sistem informasi yang hendak dipelajari atau diketahui terlebih dahulu ciri-cirinya. Ada dua macam proses berpikir menurut Landa. Yang pertama adalah proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, lurus menuju satu target tertentu. Yang kedua adalah cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, yakni cara berpikir menuju ke beberapa target sekaligus. Yang kedua yaitu dari Pas dan Scott. Pendekatan serialis yang diusulkan oleh Pas dan Scott sama dengan pendekatan algoritmik, namun cara berpikir menyeluruh atau holis tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang kita amati terlebih dahulu, tetapi seluruh lukisan itu sekaligus. Baru sesudah itu bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatan yang berorientasi pada pengolahan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemrosesan informasi dalam pembelajaran teori sibernetik. Dalam implementasinya, teori sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam pembelajaran. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi. Yang pertama adalah antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Kedua adalah stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isinya.
Yang ketiga adalah salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Ketika asumsi tadi dikembangkan teori tentang komponen-komponen pengatur alur pemrosesan informasi. Yang pertama adalah sensory memory atau sensor reseptor, merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensory memory menerima informasi atau stimuli dari lingkungan terus-menerus melalui alat-alat penerima. Yang kedua adalah working memory dan short term memory. Working memory adalah bagian dari memori manusia yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Informasi yang masuk dalam short term memory berasal dari sensory memory dan mungkin dapat pula dari komponen dasar ketiga sistem memori. Yang selanjutnya adalah long term memory. Dalam long term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu. Mempunyai kapasitas tidak terbatas sekali informasi disimpan dalam memori tadi. Ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Menurut Thohirin, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, organisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang atau simbol, baik verbal maupun non verbal. Untuk yang selanjutnya, silahkan. Yang selanjutnya itu pengaplikasian teori sibernetik. Model pembelajaran sibernetik yang sering disebut dengan umpan balik atau feedback. Dalam konteks pendidikan, umpan balik ini sangat penting. Artinya bagi keberhasilan belajar dan pelajaran. Dengan adanya umpan balik dari siswa, guru akan mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan siswa dalam memahami pelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Yang pertama yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan sibernetik dalam pembelajaran PAI. Menurut teori ini, belajar adalah bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh. Menurut pemahaman teori ini, belajar akan semakin efektif jika materi yang akan dipelajari itu mengandung makna, yaitu jika disusun dan disajikan dengan cara memberi kemungkinan peserta didik untuk mengerti apa yang sebelumnya dan menganalisis hubungan satu dengan yang lain. Teori pembelajaran sibernetik sering dikenal dengan istilah teori pemrosesan informasi. Sistem kerja otak manusia dianggap sama dengan sistem kerja dalam komputer, yaitu terdiri dari pengubah informasi yang dapat menjadi bentuk dan dapat diproses dan digunakan oleh otak, menyimpan informasi selama mungkin, dan mengambil informasi tersebut untuk digunakan. Dalam sistem daya ingat ada 3. Yang pertama yaitu sensory reporter, yaitu informasi diterima dalam jumlah besar dari masing-masing indera. Penahanan dalam waktu yang sangat singkat. Keberadaan rekaman sensori reporter ini mempunyai 2 aplikasi dalam pembelajaran PAI, yaitu seorang guru harus mampu memfokuskan perhatian peserta didik pada pelajaran yang sedang diajarkan agar peserta didik bisa diingat. Yang kedua yaitu memori jangka pendek. Dalam memori ini, informasi hanya bertahan selama kurang 30 detik. Kecuali jika informasi itu diulang atau diproses lebih lanjut, sehingga daya tahan simpanannya dapat lebih lama. Komponen selanjutnya adalah memori jangka panjang.
informasi yang sudah berhasil masuk ke dalam memori ini, informasi tersebut permanen dalam waktu yang lama. Strategi tersebut diantaranya yaitu guru dapat memotivasi peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran PAI dengan pemahaman dan pengalaman. Yang kedua yaitu guru dapat membantu peserta didik dalam mengingat materi pembelajaran PAI dengan cara memberi penekanan, memberi kode atau tanda pada konsep-konsep yang dianggap penting. Guru hendaknya memberikan kesempatan peserta didik untuk mengulang materi yang telah diberikan. Teori simbernetik sangat cocok jika digunakan dalam pembelajaran PAI karena sesuai dengan tata cara atau adab belajar antara guru dengan murid dalam ajaran Islam. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan dicontohkan beberapa akhlak terpuji. Dan kumpulan-kumpulan seperti ini semuanya adalah manusia yang punya akhlak terpuji. Di samping akhlak terpuji, namanya orang bergaul nanti pasti ada yang akhlak tercela. Sementara yang dibahas ini adalah akhlak terpuji. Apa saja akhlak terpuji itu? Ini mohon dilihat akhlak terpuji. Yang pertama kali ada bergaul dengan teman. Ini Rasulullah bersabda, "Ar-rafiq qabla tarik." Pilihlah temanmu sebelum kamu lanjutkan menjadi pertemanan. Pilih yang bagaimana, anakku? Pilih yang bagaimana? Apa milih yang punya uang? Pilih yang punya uang atau yang baik? Alhamdulillah. Entah itu punya uang atau tidak, kalau baik itu harus dipilih. Paham itu? Alhamdulillah. At-tariq ar-rafiq qabla at-tariq. Contohnya, mohon dicontohkan. Akhlak cari teman yang bagus, teman yang bagaimana? Coba. Ya, Mbak Eva, rajin beribadah. Apa? Berakhlak mulia. Mas Reva mulia. Mbak Eva memilih teman yang bagus, memilih teman yang saling bantu, Mbak Tasal. Atau bukan Mbak Tasal toh. Akhlaknya bagus dipilih. Soalnya apa? Kalau akhlaknya jelek, soal buruk kejahatan akhlak itu menular. Enek wong elek, sebab setiap hari kumpul wong elek, akhirnya jadi jelek akhlaknya. Ada akhlak jelek, setiap hari kumpul nek gone ngomong sing apik, dia akan terbawa pada akhlak yang baik. Ya, makasih. Ar-rafiq qabla tarik, itu sabda Rasulullah SAW. Untuk pegangan. Aku kudu dari kanca sing apik. Kanca sing apik iso dadekno aku apik. Gitu ya? Nggih. Nah, pilih siapa saja yang kamu senangi. Bukan yang gak kentok, bukan yang cantik jelek, asalkan walaupun itu orangnya seperti baju hitam. Apa itu ya? Ada selingkuh. Itu namanya otaknya di sini, dengar di sana. Tahu bulat sebagainya. Terus selanjutnya, pilihlah temanmu. Pilih teman sebelum mengadakan hidayah. Nanti akan sambil pertanyaan. Tujuannya apa? Seberapa pelajaran Anda yang salah? Ada di atas menjelaskan bahwa kita akan memiliki selektif memilih teman. Ibarat pepatah, dihafalkan. Berteman dengan penjual nangka, kita akan terkena getahnya. Berteman dengan penjual nangka, kita akan kena getahnya. Berteman dengan minyak, kita akan wangi. Kita akan terkena harumnya. Berkenalan dengan orang jelek, kita akan ikut jelek. Ini pepatah seperti ini. Ar-rafiq qabla tarik. Berteman dengan penjual nangka, kita akan kena getah. Getah apa mas? Mas itu. Getah itu. Trutuh. Cara mas jiko. Trutuh. Dadak. Ya dadak. Cara disini dadak.
Cara ngene Mbak Andit dada. Cara ngene Mbak ini mah tutup. Cara beliau kabar cocok. Tanggo kan namanya getah. Ada kota ya. Ini akan satu saya jadi rokok ya. Ini. Kalau nanti diingat-ingat, coba nanti saya beri hadiah. Kemudian, lantas siapa sahabat yang baik itu saat kita bersahabat? Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Wong sing gelem ngelekno kowe. Oh, jangan salah sangka aku kok direkno. Itu kalau kamu itu diingatkan berarti itulah emas sejati. Paham itu? Yang kedua, orang yang selalu dekat dengan kita meskipun dalam keadaan susah. Susah ya dikancani, seneng ya dikancani. Biasanya ngomong nak kancani itu nak seneng tok. Ketika susah, mereka melarikan diri. Ketika dia punya uang banyak, mereka mendekat. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa? Biar apa? Ketika duit akeh dicejai, tujuan mereka apa? Bentuk kurusan. Ya, bentuk traktir. Cara Zainal bentuk kurusan. Jangan seperti itu, nggak boleh. Orang yang senantiasa ikhlas menolong kita, berbuat baik dengan di depan maupun di belakang. Neng ngarep ya apik, neng beli ya apik. Jangan sampai seperti orang munafik. Ketika dia di hadapan kamu, dia berkata, aku koncomu. Ketika dia belakang, wah jangan berteman dengan dia. Itu loh. Jangan berteman pokoknya. Cara Jawanya apa? Wani neng berani di belakang, takut. Wani neng ngomong nih boleh. Yes. Terus kemudian pembagian remaja. Saya kasih di sini dulu. Coba saya ulas di depan. Rasa susu kan. Ya, rasa panjang-panjang aja. Saya ulas di depan. Nanti yang bisa angkat tangan. Tadi judulnya pelajaran adalah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Tolong dalilnya bagaimana? Siapa yang hafal? Ya. Tadi mah ya. Arrofek kobrak torek. Betul. Mas Fajar. Kemudian apa artinya? Ya, pilihlah teman sebelum kita lanjutkan, sebelum melakukan perjalanannya. Terus apa maksudnya ibarat ketika dekat menjual nangka kena getahnya, dekat menjual minyak akan kena harumnya. Apa maksudnya? Aduh. Angkat tangan. Siapa? Ayo angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Iya Mas. Mas Raden Bagus Andri. Ya Mas. Mas dan anak baik akan ikut baik. Kalau berteman dengan orang jelek akan ikut jelek. Ya